A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Banyak ujian dan cobaan pasti dalam hidup ini ya. Datang, pergi, begitu aja terus yang namanya kita hidup nih. Terkadang tapi ya yang namanya ujian ini gak selalu membuat diri orang itu siap. Pada saat orang mendapatkan ujian itu kadang ada orang yang mentalnya sampai jatuh. Atau dibilangnya down mentalnya. Dan kalau orang sampai gak kuat banget, saat ini kita lihat ada kejadian-kejadian hal-hal yang tidak mengenakan sampai orang-orang ini pengen bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Nah, bukan cuma badan saja yang bisa sakit nih, ternyata ya. Mental pun juga bisa sakit. Nah, hari ini ya, mungkin buat yang lagi ngerasa mentalnya sedang kurang sehat, mudah-mudahan dengan nonton Islam itu indah hari ini bisa kembali bangkit lagi, semangat lagi menjalani hidup ini. Dan hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa nih. Temanya adalah mental sehat dalam Islam. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau ngajak jamaah Islam itu indah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu ada video tayangan tentang 25 tahun pertahankan mental dari bulian para sahabatnya. Ini dia tayangannya. Seorang gadis kulit bersisik disebut jadi bahan candaan teman, berusaha 25 tahun mempertahankan mental. Dirinya menyebut temannya mungkin bercanda, namun candaannya tidak baik karena membawa fisik. Sedangkan dirinya yang mengidap kulit bersisik bukan perkara mudah bagi dirinya untuk mempertahankan mental selama 25 tahun agar tidak down dengan keadaannya demikian disebutnya. Iya, ini kita serba salah sih. Maksudnya ini kan semua segala sesuatunya pemberian dari Allah gitu ya kan. Sampai mungkin kulitnya yang mungkin beda dengan yang lain dan segala macam. Tapi bukan berarti juga untuk dibully. Tapi yang namanya manusia sekali dua kali mungkin masih kuat. Tapi kalau sampai 25 tahun, waduh ya Allah astagfirullahaladzim. Ini mungkin kita perlu yang namanya amalan mungkin atau doanya nih ya. Untuk membuat yang mental kita ini bangkit gitu loh. Atau mungkin nggak sampai jatuh karena dibully sama orang-orang. Mungkin langsung aja kita minta nih amalannya dari guru kita Ustadz Syam yang pertama. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Namanya manusia, ada fisiknya, ada jiwanya, ada hatinya, ada mentalnya. Maka subhanallah kalau kita mengatakan kesehatan mental, salah satu cirinya adalah senantiasa mengapresiasi apa yang dimilikinya. Baik itu kelebihan ataupun kekurangan. Jadi pengertian ini diutarakan oleh para psikolog ya, bahwa orang yang sehat mentalnya itu adalah yang pertama ciri-cirinya mereka yang senantiasa mengapresiasi apa yang dimilikinya, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Berarti kalau kita katakan apresiasi, maka amalan yang pertama supaya mental kita senantiasa sehat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak lain dan tidak bukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam sholat kita menjadi rukun qauli? Tidak sah sholat kalau tidak ada rasa syukur. Kenapa? Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin dalam surah Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat kita. Setiap hari mungkin kita menghadapi bulian. Setiap hari mungkin kita menghadapi orang yang bakal bisa merusak mental kita. Atau kita menghadapi keadaan situasi yang membuat hati kita ini tidak tenang. Atau mental kita ini kurang sehat. Maka dalam ajaran Islam langsung diajarkan, engkau berwudu, engkau masuk ke dalam masjid, engkau tunaikan sholat, maka di situ ada rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka insya Allah mentalnya akan menjadi kuat. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan begini,
Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menjadikan ketenangan di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia, dalam perasaan kita. Mental itu kan bukan fisik ya, tapi bisa sangat mempengaruhi fisik. Jadi kalau ada orang yang kurang sehat mentalnya, biasanya badannya yang ikutan pusing, badannya yang ikutan pegal-pegal, maka subhanallah, dalam Al-Quran, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam diri kita. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikuatkan diri ini. Seorang Nabi Musa saja mau menghadapi Fir'aun, minta sama Allah, berdoa. Maka kalau dikatakan adakah doanya? Doa yang selalu senantiasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai salat. Dan juga ada juga di dalam Al-Quran kalimatnya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Biasanya kita diajarkan untuk membaca dua ayat di ayat terakhir surah At-Taubah. Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul. Nah ini doanya nih. Hasbiyallahu. Bareng-bareng Ustaz Syam ya. Boleh? Ya. Hasbiyallahu. Hasbiyallahu. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, guru kami mengajarkan ayat ini diulang sampai 7 kali, tapi dibacanya dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Syam. Ya ini amalannya pertama udah dikasih jurusnya nih sama Ustaz Syam nih. Mudah-mudahan nih yang lagi dibully ya dengan baca doa ini mudah-mudahan mentalnya makin naik lagi nih. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang di rumah. Ya kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang depresi akut akibat ditinggal oleh orang yang disayang. Ini dia nih tayangannya. Gangguan jiwa bisa menyerang siapa saja. Faktor yang melatarinya pun bermacam-macam. Seperti yang terjadi pada Rina, seorang gadis cantik berusia 20 tahun, warga Duku Keleng, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Melansir @makassar_info, 4 tahun lalu, Rina mengalami depresi akut akibat berhubungan dengan seorang laki-laki yang mengkhianatinya. Suatu hari, ia terjatuh dan pingsan. Saat siuman, ia tak mengenali dirinya sendiri. Sejak saat itu, Rina lantas dianggap mengidap gangguan jiwa sehingga ia dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Seiring berjalannya waktu, Rina dikurung di sebuah kamar di rumahnya. Bukan karena ditakutkan ia bakal mengamuk, melainkan karena orang tuanya khawatir ia akan kabur, seperti yang pernah dilakukannya beberapa waktu lalu. Nauzubillah min zalik, kasihan banget ya. Jadi kalau misalnya memang kadang-kadang nih namanya manusia begitu loh. Ditinggal sama orang yang disayang-sayang gitu ya. Kan itu pasti kadang-kadang banyak juga yang mentalnya down. Tapi kita juga perlu belajar nih bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini nih. Mungkin langsung aja kita tanya sama gurunya yang udah pernah mengalami dan dia bertahan gitu loh. Ini luar biasa. Iya, tanpa down mentalnya. Ini Masya Allah. Aduh, ya Langsung Allah. ketawa sendiri orangnya. Ini Masya Allah. Yuk, ya Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Maulana. Ini kasih tahu kita bagaimana caranya bisa bertahan tanpa harus down mentalnya karena ditinggal sama orang yang disayang gitu. Pas banget Ustaz. ya. Iya pas banget. Izin Habib. Tafadhol, Izin Ustaz Sasam. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 9 Safar 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Safar ini sehingga kita terhindar dari segala macam bala dan bahaya. Dan yang paling bahaya sebenarnya adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Sekali lagi, tidak bisa mengendalikan diri kita. Paniklah, terlalu berharaplah. Inilah sebenarnya yang membahayakan diri kita. Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Buat semuanya, kalau berbicara tentang mental sehat,
ala Islam, kenapa ada masalah? Enggak. Aman ya? Aman. Jadi gimana nih menyikapi mental sehat ala Islam dalam hal mohon maaf, jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita punya musuh, nauzubillah. Kalau mungkin ada yang membahayakan diri kita bisa pindah. Kita bisa pergi. Tapi kalau yang jadi masalah ini adalah ketika justru diri kita sendiri yang jadi lawannya. Sekali lagi, justru diri kita sendiri yang membahayakan diri kita. Makanya mencintai sewajarnya. Mencintai sewajarnya. Terlalu cinta. Jangan. Terlalu benci. Jangan. Oh yang sedang-sedang. Gak bagus ya suara saya. Jadi- Saya sih sebenarnya suaranya nggak masalah, Iya. ekspresinya itu Oh, yang iya, jadi gitu. masalah. Serta tidak terlalu berharap. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, yakin pada potensi diri. Yakin kepada Allah. Yakin akan kebaikan. Makanya timbullah yang namanya baik sangka. Artinya kok bisa baik sangka? Iya, karena tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa ada tujuan penciptaan. Pasti ada tujuannya. Apalagi kita diberikan kesempatan hidup yang luar biasa. Yang bisa jadi orang belum tentu bisa mengalaminya. Masya Allah tabarakallah. Usianya Ustaz Sam sudah 29. Berarti itu Iya, enggak gampang itu. Mas Fadli 40. Saya 39. Wah 29. 40 lebih tuh. 30. Ya baiklah 44 lah. Enak aja. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi Wah, gitu. Tausiah sempet-sempetnya nggak kalau nyebutin Habib umur orang. enggak berani saya. Berapa Bib? Jadi yakin dan baik sangka. Karena kehidupan ini adalah kebaikan buat kita. Makanya mohon maaf tanpa menggurui. Mari kita sama-sama kalau bertanya ada nggak doanya? Jawabannya ada. Supaya kita menjadi yang terbaik. Tidak menjadi sesuatu yang buruk. Rabbi. Inni. Lima anzalta. Ilayya. Min khairil fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Silakan dibuka di surah Al-Qasas ayat 24. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jadi tidak berharap manusia, Iya. tapi berharaplah kepada Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Makasih. Maulana atas Umur 44 penjelasannya. Hah? Umur 44 kan? Saya 34. Oke, lagian nanyain umur mulu heran. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Ini sekarang kita lanjut lagi. Apalagi sekarang pandemi yang begitu panjang ini mempengaruhi banyak juga orang yang mungkin tadinya gajinya dipotong ya kan. Mulai dari terimanya cuma 70%, 60%, 40%. Sampai akhirnya gak terima gaji sama sekali karena dipecat. Nah ini kadang-kadang bikin orang tuh jiwanya mentalnya tuh jatuh langsung tuh. Nah sekarang kita coba tanya nih ya, bagaimana caranya nih Bib nih ya, memiliki mental yang sehat bagi orang yang mungkin belum memiliki rezeki pekerjaan. Atau belum dapat, karena ditanya mulu, nggak kerja, sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali udah mulai tuh lemes langsung jadinya. Mohon izin penjelasan nih Bib, bagaimana caranya membangkitkan mentalnya? Afwan Mas Fadli, Siap. Afwan Ustadz Maulana, Afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli. sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Alamin. Cara mental kuat dalam mencari kerja yaitu yang pertama optimis dan segera untuk melakukan sedekah di waktu sempitnya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Jelas bahwasanya yaitu orang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempitnya atau susahnya atau lagi nggak mampunya. Nggak mampunya tuh
Sodakoh maupun di jalan ada apa, tersenyum, ya kan? Dan juga punya sedikit ataupun banyaknya dikeluarkan. Sodakoh tadfaul bala, wa sodakoh tulil umri. Sodakoh itu mencegah bala daripada wabah ataupun musibah dan juga memanjangkan umurnya dan memberikan rezeki yang banyak yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh yang dimana orang tersebut di dalam kekurangannya. Ingat, bukan jumlahnya, tapi persentasinya. Orang punya duit 10.000, dia sodakoh 5.000, atau dia sodakoh 8.000, lebih besar daripada orang yang punya duit 100 juta, 1 miliar, dia sodakoh 2 juta atau 3 juta. Presentasinya nih yang dia harus dilakukan. Yakni orang tersebut hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dengan kemampuan daripada yang dia milikinya. Dan orang yang disempitkan daripada rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah hartanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan juga Allah tidak membebankan manusia tersebut kepada seseorang melainkan daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah memberikan kelampangan daripada dia ketika di waktu sempitnya. Dan juga kita berharap pada Allah, duit berapapun yang kita milikin, kita bersodakoh. Karena apa? Sodakoh keberkahan yang luar biasa. Ada doanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir li dhanbi. Allahumma ighfir li dhanbi. Wa wasi' khuluqi. Wa wasi' khuluqi. Wa tayyib li kasabi. Wa tayyib li kasabi. Wa qani'ni bima razaqtani. Wa qanni'ni bima razaqtani. Wa la tadhhab qalbi. Wa la tadhhab qalbi. Illa syai'i. Illa syai'in. Saraftahu. Saraftahu. Anni. Anni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Perluaskanlah daripada akhlakku yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga ya Allah, berilah aku pekerjaan yang baik. Janganlah engkau memutuskan daripada karuniamu dan berikanlah aku pengingat dengan apa yang engkau ingatkan kepadaku. Dan palingkan daripada diriku yang buruk-buruk ya Allah. Masya Allah. Kalau itu tadi kan kita bicara masalah tentang bagaimana orang yang sedang down karena rezekinya terutama pekerjaan ini nggak ada. Betul. Nah terus kalau misalnya seandainya kita menghadapi orang nih atau mungkin orang yang sedang down dikarenakan pengalaman yang buruk. Contoh mungkin pelakuan kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Nah ini apa nih amalannya Bib? Nah ini menarik nih, suruh siap-siap dulu, siapin nama keluarganya, istrinya, anak-anaknya, siapin catatannya. Oh siapin catatan, Setelah satu saya pikir ini. siap-siapin sarapan sambil pagi-pagi. Nggak perlu ya, Boleh sekalian. juga, boleh juga. Sekalian juga ya, ya. Jadi gitu ya buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Siapkan catatannya, kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.